Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan, iman dan takwa. Marilah kita membahas tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya sebanyak 5 ayat kepada Rasulullah SAW. Wahyu tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq 1-5. Imam Suyuti mengatakan dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, pendapat yang menyebut surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah surat yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bersandar pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat tersebut dikatakan kalimat ayat tersebut turun melalui malaikat Jibril pada 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira. Ini menjadi pendapat yang diyakini para ulama. Peristiwa turunnya 5 ayat pertama Al-Quran ini oleh umat Islam khususnya di Indonesia diperingati sebagai nuzulul Quran. Sementara itu, Denny Darmawan dalam buku Keajaiban Ramadan menjelaskan mengenai keistimewaan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta berbeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah dengan petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Para ulama menyebut bahwa Ramadan sebagai bulan Syahrul Quran. Sementara itu, umat Islam terkhususnya di Indonesia selalu memperingati malam turunnya Al-Quran, nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Peringatan ini sebagai syiar di tengah masyarakat agar umat Islam senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bukan hanya itu, peringatan ini juga menyadarkan kita bahwa Al-Quran bukan sekedar pajangan di rumah atau bahkan seperangkat akad nikah. Menurut sebuah riwayat, membaca satu huruf Al-Quran sama saja mendapat 10 kebaikan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi satu alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Kewajiban kaum muslimin adalah mencukupkan diri dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang menetapkan bagi mereka aturan agama yang tidak diizinkan diri oleh Allah. Seandainya tidak ada ketetapan yang pasti tentang penundaan hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka yang telah dilaksanakan. Sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat sedih. Quran Surat Asy-Syura ayat 21. Nuzulul Quran umumnya diperingati dengan membaca Al-Quran bersama-sama. Membaca Al-Quran sendiri termasuk amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Perintah membaca Al-Quran termaktub dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab tafsir ayat tersebut berisi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya dan orang-orang mukmin untuk membaca Al-Quran dan menyampaikannya kepada manusia. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk membiasakan membaca Al-Quran. Hal ini dikatakan dalam sebuah hadis yang turut dinukil Syekh Mana Al-Qatantan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, biasakanlah membaca Al-Quran demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sungguh Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada unta yang lepas dari tali kekangnya. Hadis riwayat Muslim. Itu tadi sekilas tentang nuzulul Quran. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.